Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Teacher Amel di sini. Dan hari ini we gonna learn about our new topic yang masih berada di chapter kelima. Ini merupakan subchapter kedua, that is past continuous tense. Now, what is that? What is past continuous tense? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus kita ketahui jawabannya. Oke, let's see. Oke, past continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Kegiatan tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Nah, jadi ini sebenarnya untuk past continuous tense itu ada beberapa jenisnya. Cuman yang teacher ambil di sini, yang teacher jelaskan di sini adalah di mana kita gunakan past continuous tense ini untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau dan kegiatannya itu belum selesai pada saat itu. Pada bingung ya, Ananda? Oke, tenang aja. Ini tesnya sederhana. Akan lebih sederhana lagi kalau kita tahu formulanya apa. Oke, yuk mari kita lihat formula atau rumus berikut. Oke, so kalimat past continuous tense itu untuk kalimat positifnya terdiri dari subject plus to be, karena dia past kita menggunakan was atau were ditambah dengan kata kerja bentuk pertama yang diikuti oleh ing, yang ditambahkan dengan ing. Untuk penggunaan to be, was atau were, Ananda masih paham kan ya kapan kita harus menggunakan was dan kapan kita harus menggunakan were? Untuk subjek yang mana? Ananda sudah paham? Oke, sedikit teacher ulang. Was itu digunakan oleh subjek seperti I, she, he, it, orang ketiga tunggal, Jono, Joni, seperti itu. Sementara were digunakan untuk subjek yang jamak, lebih dari satu. Misalnya we, they, Budi, and Joko, dan sebagainya. Oke anak ya. Dan sebuah kalimat past continuous tense itu di bagian akhir kalimatnya umumnya juga memiliki yang namanya time expression atau keterangan waktu. Di antaranya adalah at this time yesterday, yang berarti pada jam ini kemarin, at this time last night, pada jam ini semalam, at 5 a.m. this morning, pada pukul 5 pagi ini, all day yesterday in February, sepanjang hari kemarin di bulan Februari. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat past continuous tense. Nah, sekarang kita masuk lagi. Bentuk kalimat lengkapnya itu seperti apa sih, Cer? Oke, let's we check the examples. Oke, ini dia contoh kalimatnya. Oke, kalimat pertama. I was shopping at this time yesterday. Artinya, saya sedang belanja pada jam ini kemarin. Terus kalimat kedua. What was she doing at 5 a.m. this morning? Apa yang sedang dilakukan jam 5 pagi ini? Kalimat ketiga. They were roasting corn at this time last night. Mereka sedang membakar jagung pada jam ini kemarin malam. Oke, ini adalah 3 contoh kalimat pertama dengan menggunakan past continuous tense. Nah, kita masuk ke kalimat keempat. I was doing physically exercise all day yesterday. I was doing physically exercise all day yesterday. Saya sedang melakukan latihan-latihan fisik sepanjang hari kemarin. In February, she was working as a waitress in a well-known restaurant. Di bulan Februari, dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran terkenal. Nah, inilah 5 kalimat yang teacher sajikan di sini dengan menggunakan past continuous tense.
setelah tadi kita membahas kalimat positif, sekarang kita masuk lagi ke dalam kalimat negatif. Seperti rumus yang ada di tampilan layar Ananda, bahwa formulanya adalah subjek diikuti oleh to be, was, and were plus not, yang menandakan dia kalimat negatif. Dan tetap sama diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ditambahkan dengan ing. Oke, apa contohnya? Nah, kita gunakan kalimat tadi, kalimat positif yang sudah teacher tampilkan di awal tadi. Ingat, kalimat negatif itu menggunakan not. Tadi kalimat positifnya berbunyi, I was shopping at this time yesterday. Sehingga kalau kalimat ini dirubah ke dalam bentuk negatif, kita tinggal menambahkan kata not saja sesudah to be. I was not shopping at this time yesterday. Seperti itu. Kalau misalnya to be yang digunakan were, ya sudah kita tambahkan saja they were not bla bla bla, seperti itu. Nah, kalimat negatif sudah kita bahas. Berikutnya kita masuk ke kalimat interrogatif. Rumus untuk kalimat interrogatif, kita tarik to be-nya ke depan, kita place to be-nya di bagian awal, sehingga to be, was atau were yang diikuti oleh subjek, berikut diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, diikuti oleh ing, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Ini dia. Masih menggunakan kalimat yang tadi ya. Kalimat positifnya teacher ulangin lagi, I was shopping at this time yesterday. Nah, ini kalimat positif. Kalimat negatif siapa tadi yang masih ingat? Ada yang masih ingat, Ananda? Iya, benar. Kita tambahkan not sesudah to be sehingga berbunyi I was not shopping at this time yesterday. Nah, untuk kalimat yang ini kita bisa rubah lagi ke dalam bentuk interrogatif sehingga menjadi seperti yang sudah ditampilkan dalam rumus tadi ya. Kita tarik to be ke depan diikuti oleh subjek. Maka kalimatnya menjadi was I shopping at this time yesterday. Ingat, untuk kalimat interrogatif kita harus menggunakan yang namanya question mark, tanda tanya, karena kalau tanpa tanda tanya kalimatnya bukan kalimat interrogatif, seperti itu ya. Nah, kenapa contohnya cuma satu aja, Cer? Oke, tadi di awal teacher udah bikin 5 kalimat ya, Nak ya. Kalimat pertama sudah teacher bantu robah ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Untuk kalimat kedua sampai ke 5, kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu menjadi tugas Ananda untuk merubah kalimatnya ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Jika Ananda masih bingung, Ananda boleh putar ulang lagi videonya. Ikutin rumus atau pola yang teacher sampaikan. Insya Allah Ananda pasti bisa. Baiklah Ananda, cukup sekian untuk hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang teacher sampaikan. Tetap pesan di akhir setiap videonya masih sama. Bantu like, comment, share, and subscribe this channel. Semoga video-video ini bisa bermanfaat dan membantu Ananda semua untuk tetap belajar, tetap semangat belajar di tengah pandemi sekarang. Oke Ananda, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Sampai jumpa.